pemerintah daerah. Dalam hal Ya, ini pihak betul. pemerintah kota atau kabupaten. Nah, yang menjadi permasalahan standar dari sumber daya manusianya itu hanya ditentukan dari testing saja. Apalagi sekarang pengangkatan P3K itu yang memang saya alami Mhm. ternyata tidak sesuai dengan kriteria khususnya ini yang di pendidikan agama Islam. Ya, Betul. kalau yang pendidikan umum seperti IPA atau IPS itulah cukup itu bisa dipelajari secara otodidak. Mhm. Tetapi untuk pelajaran agama ini karena memang ini membawa ilmu agama, banyak di antara mereka yang memang lolos tetapi kriterianya itu tidak sesuai dengan kriteria guru agama. Yang paling parah, guru agama itu tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak bisa menulis Arab karena memang yang ditestingkan itu bukan tentang soal keislaman, lebih kepada situational judgment test. Jadi bagaimana guru tersebut mengelola kelasnya. Jadi tidak ada soal keagamaannya. Nah, ini suatu problematika. Nah, suatu saat ketika saya dihadapkan kepada hal seperti itu, harus bagaimanakah Ustadz? Karena memang ini sudah banyak terjadi di tiap-tiap daerah. Banyak guru agama yang tidak bisa membaca Al-Quran. Banyak guru agama yang tidak bisa menulis Arab. Ini sangat mengganggu sekali apabila nanti di suatu saat di sekolah saya pun misalkan ada guru yang seperti itu, Ustadz. Ya, terima kasih Pak Dokter sebelumnya atas waktunya. Oke, terima Assalamualaikum. kasih Pak Dindin Awaludin ya. Pertanyaannya menarik nih, saya suka nih ya. Jadi ketika kita menjadi kepala sekolah di sekolah negeri, kemudian kita mendapatkan dari ya, aturan yang ada, misalnya guru PAI. Tapi ternyata dilihat dari seleksinya, ternyata seleksinya itu hanya masalah mungkin manajemen kelas dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam hal ini berarti kita harus memahami dulu bahwa manajemen SDM ya itu kan bukan hanya tadi rekrutmen. Kenapa? Karena berarti dalam hal ini rekrutmen and selection itu sudah diambil alih oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah ya kementerian tertentu lah gitu ya. Nah, sehingga kemudian kalau saya lebih cenderung sebenarnya oke, ada kekurangan dari SDM itu, tetapi ya dalam konteks ini saya yakin ini kalau kita bicara ideal ya, bahwa seorang guru yang diterima P3K yang menjadi misalnya tadi itu adalah guru PAI, pasti dia adalah sarjana pendidikan agama Islam. Ya, kalaupun ada nyerempet-nyerempet mungkin sarjana manajemen pendidikan Islam gitu ya, walaupun saya rasa itu tidak ya, justru bisa nggak masuk tuh kalau MPI gitu ya, tapi dari kan agama Islam. Saya yakin mereka sudah sesuai dengan prosedur. Nah, tapi kemudian kalau ternyata gitu ya, karena kadang ini yang tidak ideal atau mungkin juga kasus tertentu, misalnya ada nih yang tiba-tiba masuk dengan jalur langit atau apa gitu, atau mungkin seleksinya tiba-tiba dia nggak baca Al-Quran. Nah, justru itu yaitu seninya sebagai seorang leader ya dalam hal kepala sekolah untuk bagaimana mengimplementasikan dari manajemen SDM yaitu berupa ya learning and development atau training and development. Jadi ketika dia tidak bisa membaca Al-Qur'an justru ya dalam arti positif itu ya bagus, dalam artian harus kita ajarkan atau harus kita kasih fasilitasi atau kita kasih perintah untuk harus masa guru PA nggak bisa baca Al-Qur'an, dia kan kita lihat ijazahnya. Kalau ternyata ijazahnya misalnya, mohon maaf nih sarjana pertanian, kayaknya nggak mungkin deh. Saya yakin nggak mungkin, nggak ada tuh ya guru PAI dari sarjana pertanian gitu. Itu nggak mungkin. Jadi pasti dia adalah yang istilahnya itu linear. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, kalaupun ya kalau kita lihat misalnya kuliah itu kan sebenarnya mengajarkan cara berpikir, sehingga kalau misalnya saya sebutkan alumni dari IPB misalnya ternyata itu berasal dari yang mungkin peternakan dan sebagainya, tapi mereka kerja di perbankan karena sebenarnya fokus kepada skill, kemampuan untuk menganalisis dan juga kecepatan belajar gitu ya. Jadi selama dia itu punya komitmen, apalagi kalau P3K kan P3K itu kan dia banyak sekali tuh ininya apa aturan dan juga evaluasinya, sehingga saya yakin justru ini tanggung jawab kita sebagai seorang leader untuk kita bisa melakukan training ataupun learning dan juga development kepada mereka. Tadi penggajian
compensation and benefit kan sudah juga diatur tuh sama pemerintah. Jadi kita fokus pada pengembangan, dan sebagai leader tentu saja bisa ngasih peringatan bahwa Anda adalah guru PAI, kemudian Anda dibayar oleh negara untuk menjadi guru PAI. Ya masuk guru PAI nggak bisa ini, nah, itu tentu dengan bahasa-bahasa yang positif, merangkul, kemudian juga mengajak dan juga memberikan kesadaran. Itulah the art of leadership, ya, seni dalam memimpin. Nah, termasuk juga kita sebagai leader itu harus mampu membangun corporate culture. Ya, jadi budaya kerja nih, jangan sampai ya, jangan sampai masa guru misalnya kepala sekolah misalnya membiarkan guru-gurunya itu mungkin apa pergaulannya yang bagus, atau mungkin juga terjerat ke apa pinjaman online, judi online gitu ya. Nah, itu kan bagian tuh ketika dia di kelas dan sebagainya. Artinya ini adalah challenge kita, ya, tantangan kita untuk betul-betul menjadi leader yang mampu mengelola, mengimplementasikan manajemen SDM, training and development terutama, dan juga nanti dikaitkan juga dengan hubungan industrial. Ketika Anda tidak melaksanakan kewajiban dari negara, ya Anda kena SP dong, Anda nilainya tidak bagus misalnya. Itu kan kalau ASN, saya rasa zaman sekarang banyak teman yang di P3K itu sangat ketat tuh dalam masalah controlling dan evaluasi, monitoring dan evaluasi itu, ya. Jadi mudah-mudahan nih kita doakan Sadinin bisa jadi kepala sekolah, jadi penilik, atau mungkin juga level yang lebih tinggi lagi gitu ya, atau mungkin bisa ke dosen atau apa gitu ya, gitu ya. Jadi mudah Sadinin ya, mudah sekali. Jadi kita tinggal praktekkan. Oke, ini saya sudah mati, sudah habis nih baterai saya. Mohon maaf sekali. Mungkin next time ada waktu nanti saya tambahkan ya. Oke, terima kasih ya. Nanti boleh diskusi di WA saja. Ya, jazakumullah khairan ala itimamikum. Kita tutup dengan alhamdulillah dan rakawatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqin aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti komunikasi di ini ya, di